Oke, balik lagi di penjelasan mengenai Alien Romulus dan kali ini kita akan membawakan sesi yang cukup menarik, yaitu kita akan mulai mengupas komik prequel dari Alien Romulus sendiri dan kesinambungannya dengan video-video gue sebelumnya. Apakah isi dari video gue sebelumnya itu adalah spekulasi yang tidak berdasar atau ternyata spekulasi gue itu terbukti benar? Simak penjelasannya berikut ini. Jadi, perlahan-lahan gue akan mulai mengupas komik prequel dari Alien Romulus. Gue tidak akan menceritakan kembali karena gue pengennya tuh kalian membaca full dari awal sampai akhir walaupun teksnya bahasa Inggris. Nanti ketika ada yang bingung, kalian boleh tanyakan ke gue di kolom komentar. Nanti bakal gue bahas satu persatu. Tetap nanti gue akan buat konten dengan topik yang dari preferensi gue. Tapi kolom komentar kalian itu akan sangat membantu gua, apalagi untuk mengetahui bagian-bagian mana sih yang sebenarnya kalian masih bingung di prequel komik dari Alien Romulus. Jadi gue sempat bikin video, yaitu yang ini, itu gue bahas mengenai kenapa Xenomorph di Alien Romulus, tepatnya di Station Renaissance itu udah banyak ya, Xenomorph itu udah banyak, yang udah dewasa lagi. Dan di situ gue berspekulasi kalau misalkan sebelumnya itu memang terjadi outbreak. Dan outbreaknya itu melibatkan para saintis dan juga para tentara yang akhirnya dijadikan host oleh Vesager dengan XX-121 sebagai main hive-nya atau hive mind utamanya. Dan apakah itu semua terbukti benar? Jawabannya ternyata benar. Walaupun memang ada beberapa tambahan yang kalian bisa temukan di komik prequel tersebut. Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit atau secara narasi, tapi kalau kalian lihat panelnya itu kalian bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau kalian sadar, Lab Renaissance itu mengandung banyak sekali Xenomorph yang hasil kopian. Bukan asli dari engineer, bukan dari David, tapi merupakan hasil reverse engineer dari XX-121 yang ada di Alien 1979. Di reverse engineer dengan menggunakan bioprinting oleh Lab Renaissance yang dipimpin oleh Officer Rook. Itu adalah android yang mirip seperti S mukanya, dengan men-skip bagian fase pertama yaitu ovomorph seperti penjelasan gua di video sebelumnya, kalian bisa cek kartu di atas ini. Maka dari itu, bagian yang akan langsung di reverse engineer itu adalah bagian fase 2 yaitu facehugger. Dari facehugger ini akhirnya diekstraklah bagian black goo-nya untuk dijadikan kompon Z01 dan ini tidak langsung berhasil. Jadi dari ribuan spesimen mungkin yang dipakai sekitar ratusan dan sisanya masih disimpan. Tapi karena XX-121 itu ternyata hanyalah dorman, ketika dia aktif kembali dia langsung menguasai Station Renaissance. Dengan cara apa? Ya, dia mengobrak-abrik seluruh Station Renaissance mulai dari Lab Romulus, Lab Remus. Itu diobrak-abrik semua sampai ke penyimpanan facehugger-nya. Itu dibuka sama dia dan dikendalikan secara tidak langsung melalui hive mind. Maka dari itu facehugger-nya punya objektif yang sama seperti XX-121, yaitu breed as much as possible scientist dan juga banyak tentara di sana. Walaupun setelah XX-121 ini tewas ya, setelah ya berusaha sebisa mungkin lah dengan cara dihisap ke luar angkasa sampai banyak pengorbanan, si Rook masih sange sama kompon Z01, akhirnya beberapa senjata seperti pengait dan juga senjata repulsor itu berhasil menghancurkan kepala dari si XX-121, tapi tetap sudah banyak saintis dan juga tentara yang kena oleh facehugger hasil bioprinting. Alhasil di Station Renaissance itu sudah terlahir banyak alien Xenomorph
yang akhirnya nanti menjadi dewasa, dan seperti yang kalian lihat di film Alien Romulus, mereka bersembunyi sampai akhirnya ada manusia yang menjangkau wilayah tersebut. Ini merupakan sifat alami dari alien xenomorph atau tepatnya XX-121 yang memang setelah film Alien 1979 sifat ini akhirnya hilang. Pernah ditunjukkan di film Alien vs Predator, tapi itu hanya sekilas dan tidak jelas. Tapi di film selanjutnya memang sama sekali tidak ditunjukkan. Oke, gue masih bisa reconsider di Alien 1986 ketika ada Xenomorph Warrior yang menyatu sama tembok dan dia langsung menerkam manusia dan dibawa ke atas untuk dijadikan host. Ya, gue masih bisa reconsider satu scene itulah. Sisanya memang tidak full action, blar blar blar, jedar jedor. Nah, di film Alien Romulus ini akhirnya ditunjukkan kembali kalau misalkan sifat dari alien Xenomorph ini memang sangat cerdas. Ya, maka dari itu alien Xenomorph di film Alien Romulus itu sudah banyak namun tidak terlihat karena mereka menyatu dengan wilayah sekitar atau bagian yang sudah dikokun atau bagian yang memang sudah ditempati sebagai wilayah kekuasaan mereka melalui kokun dan juga banyak mayat dari host mereka sendiri. Yang gua nggak tahu apakah nanti kemudian hari host-host ini bisa dijadikan biomasa dan dijadikan egg morphing atau dijadikan telur lagi atau dijadikan ovomorph lagi. Sejauh yang gue tahu itu tidak bisa. Jadi kalau lu mau jadiin egg morphing atau ovomorph itu harus mayat yang memang dibunuh bagian kepalanya atau dihancurkan bagian kepalanya, bukan dilahirkan oleh chestburster. Itu dari yang gue tahu. Jadi spekulasi gue benar, dan itu memang sebenarnya gampang ditebak ya kalau misalkan kalian nonton film ini secara saksama. Semua sudah dijelaskan walaupun melalui narasi, dan sisanya kalian bisa melihat scene-nya atau panelnya melalui prequel komik dari Alien Romulus ini. Oke, kalau begitu segini dulu, and see you guys on the next video.